Halo guys, selamat datang di Info Transportasi Channel. Kembali lagi dengan saya Indah dan di sini saya akan membagikan video mengenai dasar-dasar dari pengantar transportasi bagian 2. Yuk kita simak. Nah, pembahasan kali ini yaitu mengenai sejarah pengangkutan. Sejarah pengangkutan itu biasa disebut dengan transportasi, merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, pengangkutan sendiri itu adalah kegiatan dari transportasi memindahkan barang atau commodity of goods dan penumpang dari satu tempat atau origin atau port of call ke tempat lain atau part of destination. Maka demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau dengan perkataan lain produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan, sangat bermanfaat untuk pemindahan atau pengiriman barang-barang ke tempat lain. Selanjutnya ada sejarah pengangkutan terdiri dari 6. Yang pertama itu ada sederhana atau tanpa alat, dan yang kedua itu ada penemuan roda, dan yang ketiga itu ada dibangun jaringan jalan darat. 4. Alur perairan, sungai, terusan, dan lautan. Dan yang kelima ini ada revolusi industri, penemuan baru seperti mesin uap, diikuti berbagai mesin dengan BBM, titik awal mekanisme alat angkut. Dan yang terakhir ada penerbangan tahun 1930-an. Nah, yang pertama ini ada sederhana atau tanpa alat, itu seperti memikul, menjinjing, gendong, atau ditungku di atas kepala. Nah, yang kedua ini ada penemuan roda yang dimana dibuatnya gerobak yang ditarik oleh hewan atau manusia. Nah, yang ketiga ini dibangunnya jaringan jalan darat dan gerobak semakin diperluas. Lalu yang keempat ini ada alur perairan, sungai, terusan, dan lautan yang dimana dikenal pelayaran atau kapal sederhana tradisional. Lalu ada teknologi seperti kompas yang ditemukan pelayaran makin berkembang. Nah, yang kelima ini ada revolusi industri di mana penemuan baru seperti mesin uap diikuti dengan berbagai mesin dengan BBM, lalu titik awal mekanisme alat angkut yang dimana kereta atau kuda diganti kendaraan bermotor, kapal layar diganti sebagai kapal uap atau kapal motor, dan yang ketiga ini ada lokomotif atau angkutan rel. Dan yang terakhir ini ada penerbangan tahun 1930-an yang dimana pesawat udara dioperasikan secara komersial. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai tahap pengangkutan yang dimana terdiri dari 5 tahap. Nah, yang pertama ini ada tahap imobilitas atau masyarakat tradisional yang dimana ditandai dengan adanya perekonomian yang tertutup, perdagangannya belum dikenal, hubungan sosial juga masih tertutup, dan juga hidup dari alam, hasil-hasil alam, dan belum hasil budidaya. Nah, yang kedua ini ada tahap perbaikan alat angkut dan pertumbuhan perdagangan yang dimana ditandai dengan perdagangan mulai dikenal sebagai barter. Nah, lalu ada alat angkut sederhana untuk diperluas distribusi, lalu ada hewan sebagai penarik gerobak, lalu ada jalan tanah mulai dibangun, terusan sungai yang digunakan. Lalu yang ketiga ini ada tahap menuju stabilitas dan peningkatan taraf hidup, dan ditandai dengan seiring tumbuh industri mulai mekanisme alat angkut. Lalu yang kedua ini ada mesin penggerak digunakan untuk kapal dan gerbong. Lalu ada investasi untuk transportasi mulai dilakukan. Nah, yang keempat ini ada tahap motorisasi yang ditandai dengan ketergantungan pada alat angkut bermotor tinggi. Lalu ada jaringan jalan semakin diperluas seperti darat. Lalu ada daerah terisorir mulai terjangkau. Dan yang terakhir ini ada tahap perkembangan penerbangan yang dimana ditandai perbedaan jarak hampir tak ada. Nah, lalu yang terakhir ini ada peningkatan kecepatan dalam pengangkutan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem transportasi, yaitu penggambaran suatu sistem transportasi yang terdiri dari sistem-sistem transportasi mikro, yakni sistem kegiatan, sistem jaringan, dan sistem pergerakan yang bergerak secara sinergis dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain.
Sedikit perubahan pada sistem mikro akan mempengaruhi sistem mikro lainnya yang ada dalam satu sistem makro tersebut. Sistem transportasi makro terdiri dari beberapa sistem transportasi mikro, yaitu sistem kegiatan atau transport demand, sistem jaringan atau transport supply, sistem pergerakan atau traffic, dan sistem kelembagaan atau government. Dan sistem-sistem tersebut saling berinteraksi dan diatur oleh sistem kelembagaan. Selanjutnya ada sistem kegiatan. Sistem kegiatan adalah sistem yang terdiri dari sistem pola kegiatan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan lain-lain. Kegiatan yang timbul dalam sistem ini membutuhkan pergerakan sebagai alat pemenuhan kebutuhan yang perlu dilakukan setiap hari yang tidak dapat dipenuhi oleh tata guna lahan tersebut. Besarnya pergerakan sangat terkait dengan jenis dan intensitas kegiatan yang dilakukan. Contoh dari sistem kegiatan ini adalah pergerakan orang yang berpergian dari rumah ke kantor. Kegiatan ini memerlukan sistem jaringan agar orang dapat mencapai tempat yang dituju. Sistem jaringan yang biasanya digunakan adalah berupa jaringan jalan raya, kereta api, terminal bus, bandara, dan juga pelabuhan laut. Lalu ada sistem jaringan. Nah, sistem jaringan ini adalah sistem yang berfungsi untuk mendukung pergerakan manusia dan barang. Nah, moda ini berupa moda transportasi atau sarana dan media prasarana tempat moda tersebut bergerak. Prasarana transportasi ini dikenal dengan sistem jaringan yang meliputi jaringan jalan raya, kereta api, terminal, bus, bandara, dan pelabuhan laut. Contoh dari sistem jaringan adalah jaringan jalan dan moda yang ada pada jaringan jalan tersebut. Interaksi antara sistem kegiatan dan sistem jaringan ini akan menghasilkan suatu pergerakan manusia atau kendaraan. Sistem ini juga disebut dengan sistem pergerakan, yang dimana sistem pergerakan itu berperan penting dalam menampung pergerakan penduduk atau orang atau barang agar tercipta pergerakan yang lancar, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kembali sistem kegiatan dan sistem jaringan yang ada dalam bentuk aksesibilitas dan mobilitas. Pembahasan terakhir ini mengenai perencanaan transportasi. Nah, perencanaan transportasi ini sangat dibutuhkan sebagai konsekuensi dari pertumbuhan, keadaan lalu lintas, dan perluasan wilayah. Tujuan perencanaan transportasi ini mengatasi masalah yang ada, melayani kebutuhan secara optimum, mencegah persoalan yang diduga akan timbul, mempersiapkan tindakan untuk tanggap pada keadaan di masa depan, mengoptimumkan daya dan dana yang dapat digunakan sehingga tercapai daya guna dan hasil guna yang tinggi. Nah, di sini terdapat jurnal yang kami ambil untuk materi-materi dari pengantar transportasi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.